Soal 1. Carilah determinan matriks berikut dengan metode ekspansi baris atau kolom. Penyelesaian. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan satu buah baris atau sebuah kolom. Kita bebas menentukan yang mana saja. Di sini, saya memilih baris yang pertama. Kemudian, determinan matriks sama dengan elemen baris pertama kolom pertama, yaitu negatif 3 dikali negatif 1 pangkat penjumlahan dari letak negatif 3, yaitu 1 ditambah 1 dikali elemen matriks selain dari baris pertama dan di kolom kedua, yaitu 5, 1, 0, dan 5 ditambah elemen matriks baris pertama kolom kedua, yaitu 0 dikali negatif 1 pangkat penjumlahan letak dari 0, yaitu 1 ditambah 2 dikali matriks selain berada di baris pertama dan kolom kedua, yaitu 2, 1, negatif 1, dan 5. Kemudian ditambah elemen baris pertama kolom ketiga, yaitu 7 dikali negatif 1 dipangkatkan jumlah dari letak elemen 7, yaitu 1 ditambah 3 dikali elemen matriks yang selain berada di baris pertama dan kolom ketiga, yaitu 2, 5, min 1, dan 0. Sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 pangkat 2 dikali determinan dari matriks, yaitu 5 dikali 5 dikurangi 0 sama dengan 25 ditambah 0 dikali 1 pangkat 3 dikali determinan dari matriks, yaitu 2 dikali 5 dikurangi negatif 1, yaitu 11 ditambah 7 dikali negatif 1 pangkat 4 dikali determinan dari matriks, yaitu 2 kali 0 dikurangi negatif 5 sama dengan 5 sama dengan negatif 75 ditambah 0 ditambah 35 sama dengan negatif 40. Jadi hasil dari determinan matriks di atas yaitu negatif 40. Yang kedua, matriks A 4 kali 4 penyelesaian. Sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama kita
memilih sebuah baris atau kolom. Di sini saya memilih baris yang pertama. Kemudian determinan sama dengan elemen baris pertama kolom pertama, yaitu 3 dikali negatif 1 pangkat jumlah dari letak elemen 3, yaitu 1 ditambah 1 dikali elemen baris yang berada di selain baris 1 dan kolom 1, yaitu 2 0 min 2 1 min 3 0 10 3 2. Ditambah elemen baris pertama kolom kedua, yaitu 3 dikali negatif 1 dipangkatkan dengan jumlah dari letak 3, yaitu 1 ditambah 2 dikali elemen matriks selain dari baris 1 dan kolom kedua, yaitu 2 0 min 2 4 min 3 0 2 3 2. Ditambah elemen matriks baris pertama kolom ketiga, yaitu 0 dikali min 1 pangkat jumlah dari letak 0, yaitu 1 ditambah 3 dikali elemen matriks selain baris pertama dan kolom ketiga, yaitu 2 2 min 2 4 1 0 2 10 2. Ditambah elemen baris pertama kolom ke-4, yaitu 5 dikali negatif 1 dipangkatkan dengan jumlah dari letak 5, yaitu 1 ditambah dengan 4 dikali dengan elemen matriks selain dari baris pertama dan kolom ke-4, yaitu 2 2 0 4 1 min 3 2 10 3 sama dengan 3 dikali negatif 1 pangkat 2 dikali dengan determinan matriks yang hasilnya negatif 18. Ditambah 3 dikali negatif 1 pangkat 3 dikali dengan determinan matriks yang hasilnya 24. Kemudian ditambah 0 dikali negatif 1 pangkat 4 dikali dengan determinan matriks yang hasilnya negatif 88, ditambah 5 dikali negatif 1 pangkat 5 dikali dengan determinan matriks yang hasilnya 30 sama dengan negatif 54 ditambah 72 ditambah 0 ditambah negatif 150. Hasilnya sama dengan
negatif 132. Jadi, determinan matriks A 4 kali 4 sama dengan negatif 132. Dan kali ini kita akan bahas soal nomor 2, yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan ordo 3 kali 3 sama dengan min 6. Kita akan mencari determinan menggunakan metode minor kofaktor. Minor A yaitu berisi matriks E, F, H, I dideterminankan EI kurang FH. Minor B sama dengan DF GI, determinan D kali I kurang F kali G. Dan minor C D E G H, determinan D kali H kurang E kali G. Dan determinan gabungan min 6 sama dengan A dikali E I kurang FH dikurang B dikali DI kurang FG ditambah C DH kurang EG. Kemudian kita permisalkan I sama dengan 0, H sama dengan 0, F sama dengan 0, A sama dengan B, dan C sama dengan 1. Akan kita masukkan ke dalam rumus determinan. Min 6 sama dengan A dikali E dikali 0 dikurang 0 kali H dikurang B dikali D dikali 0 dikurang 0 kali G ditambah C dikali D kali 0 dikurang E dikali G. Kemudian min 6 sama dengan min E dikali G. 6 sama dengan EG. Maka dapat disimpulkan E sama dengan 2, G sama dengan 3. Jika dimasukkan maka akan mendapatkan matriks 1, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0 sama dengan min 6. Kemudian kita masuk ke soal 2A, yaitu D, E, F, G, H, I, A, B, C. Sama dengan matriks sebelumnya, akan tetapi elemen-elemennya di baris pertama menjadi baris ketiga, baris kedua menjadi baris ke-1, dan baris ketiga menjadi baris kedua. Dari hasil yang matriks sebelumnya akan didapatkan matriks 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita cari dengan metode minor kofaktor. Minor D sama dengan H, I, B, C sama dengan H kali I kurang B kali C. Minor E mendapatkan matriks G, I, A, C sama dengan G dikali C dikurang I kali A. Kemudian minor F berisi matriks G dikali H, A dikali minor F berisi matriks GH AB sama dengan G dikali P dikurang H dikali A. Dengan rumus determinannya D H dikali I dikurang B dikali C dikurang E B dikali C dikurang I kali A ditambah F B dikali B dikurang H dikali A sama dengan 0 dikurang 6 ditambah 0. Hasil dari rumus determinan dimasuki nilai-nilai matriks sebelumnya sama dengan min 6. Kemudian kita membahas soal 2B,
yaitu matriks A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F, min D, min E, min F, G, H, I. Dari matriks sebelumnya kita mendapatkan hasilnya dengan matriks 1, 3, 1, min 0, min 2, min 0, 3, 0, 0. Kemudian kita cari dengan metode minor cofactor, mendapatkan minor A dengan matriks E, F, H, I, yaitu E dikali I dikurang F kali H. Kemudian minor B, matriks D, F, G, I, sama dengan D dikali I dikurang F kali G. Kemudian minor C, D kali E, D, E, G, H, sama dengan D kali H dikurang E dikali G, E, G. Kemudian dimasuki rumus determinannya, yaitu A, E dikali I dikurang F dikali H dikurang B, D, I, F dikali G ditambah C, D dikali H dikurang E dikali G. Kemudian dari variabel-variabel tersebut kita masukkan angkanya dan hasilnya 0 dikurang 0 ditambah 6 sama dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas nomor 2 bagian yang C. Jadi pada video sebelumnya telah dicari nilai dari nomor 2 adalah matriks ini karena memiliki nilai determinan sama dengan min 6. Pada soal C kita akan menggunakan matriks baru dengan elemen-elemen sebagai berikut. Ditanyakan adalah berapa sih nilai determinannya. Jadi nilai determinan dapat dicari dengan metode minor cofactor. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kita cari dulu nilai C-nya. Dengan sesuai dengan elemennya, maka C akan bernilai 1, 1, 1, 2 kali 0, 2 kali 2, 2 kali 0, 3 plus 3, 3 plus 0, dan 0 plus 3. Hasilnya adalah matriks ini. Nah, kalau kita menggunakan metode minor cofactor, maka yang pertama kita harus mencari elemen minornya. Kita lihat di sini kita memakai baris dan kolom di atas, paling atas sendiri, yaitu yang ini. Jadi minor A akan bernilai 4033. Ya, sangat jelas. Nilai determinannya adalah 4 kali 3 dikurangi 0. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah minor B yang memiliki nilai 0063 sesuai dengan matriks di atas. Nilai determinannya adalah 0 kali 3 ditambah 0 kali 6. Hasilnya adalah 0. Yang terakhir adalah minor C yang memiliki nilai 0643. Sangat jelas. Jadi kita cari nilai determinannya, yaitu sama dengan 0 kali 3 dikurangi 4 kali 6. Hasilnya adalah min 24. Setelah kita mendapatkan nilai elemen minor, selanjutnya kita bisa mencari nilai determinannya, yaitu dengan cara min 1 kuadrat dikalikan A dikalikan nilai minornya ditambah min 1 pangkat 3 dikalikan B dikalikan nilai minornya ditambah min 1 pangkat 4 dikali C dikali nilai minornya. Karena ABC memiliki nilai 1, maka akan menghasilkan nilai tersebut, nilai yang sebelumnya. Jadi menghasilkan operasi bilangan sebagai berikut. 12 dikurangi 0 dikurangi lagi 24. Hasilnya adalah min 12. Jadi pada soal ini, pada soal C, menghasilkan determinal min 12. Gunakan reduksi baris untuk menunjukkan matriks sama dengan B min A kali C min A, C min B.
Pertama kita ambil matriks, lalu kemudian baris kedua ditambahkan negatif A kali baris pertama menjadi 0 B min A C min A. Kemudian baris ketiga ditambahkan negatif A kuadrat kali baris pertama menjadi 0 B kuadrat negatif A kuadrat C kuadrat negatif A kuadrat. Lalu kita lanjutkan ke kolom kedua, baris ketiga, yaitu baris ketiga ditambahkan negatif A negatif B kali baris kedua menjadi 0 C2 negatif AC negatif BC plus AB. Sekarang sudah bisa diambil nilai determinannya, yaitu dengan mengalihkan diagonal utamanya, yaitu 1 dikali B min A dikali C kuadrat min AC min BC plus AB. Selanjutnya sama dengan B min A kali C min A kali C min B untuk pembuktiannya. Lalu kita hitung dan sederhanakan menjadi C kuadrat min AC min BC plus AB sama dengan C kuadrat min BC min AC plus AB. Dengan begini, ini adalah bukti bahwa matriks setara dengan min BA, matriks setara dengan B min A kali C min A kali C min B. Untuk soal nomor 3B, soalnya sebagai berikut. Determinan sama dengan A14, A23, A32, A41. Matriks tersebut sekilas mirip dengan matriks segitiga, akan tetapi posisinya kurang tepat, sehingga jika menggunakan reduksi baris, posisinya harus dibenarkan terlebih dahulu. Untuk kasus kali ini, matriks tersebut cukup dengan menggunakan penukaran baris saja. Yang pertama, penukaran baris pertama dan juga baris keempat, sehingga menjadi berikut. Determinan min berubah menjadi negatif. Selanjutnya, penukaran baris kedua dan baris ketiga. Determinannya pun berubah menjadi negatif dan negatif, sehingga kembali menjadi positif. Setelah seperti ini, kita menggunakan sifat determinan matriks segitiga, yaitu cukup dikalikan elemen-elemen yang ada di diagonal utamanya, yaitu A41, A32, A23, dan A14, sehingga determinan tersebut sama dengan A14, A23, A32, dan A41. Nah, adapun langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari persamaan di sini. Yang pertama yaitu kita akan mencari determinan dari matriks A. Matriks A yang sama persis dengan matriks di sini. Kemudian kita akan membuat matriks A1 berdasarkan matriks yang ada di sini dengan cara mengubah kolom yang ada pada matriks A menjadi matriks hasil
atau koefisien dari persamaan tersebut. Berarti di sini kita ubah kolom 4371 menjadi 6, 1, min 3, min 3. Kemudian menjadi matriks A1, 6, 1, min 3, min 3. Kemudian untuk kolom selanjutnya akan tetap persis seperti matriks A. Menjadi 1, 7, 3, 1, 1, min 1, min 5, 1, 1, 1, 8, 2. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita membutuhkan determinan dari matriks A2 yang kita buat dengan cara yang hampir sama dengan matriks A1. Hanya saja kolom yang akan kita ganti merupakan kolom kedua. Jadi kolom yang beranggotakan elemen 1731 di sini akan digantikan dengan matriks di sini menjadi 4371, 61, min 3, min 3, 3, 1, min 1, min 5, 1, 1, 1, 8, 2. Nah, untuk mencari nilai Z, kita akan matriks A3 dan kita membuat matriks A3 tersebut dengan cara yang hampir sama dengan matriks sebelumnya, yaitu dengan cara mengganti kolom ketiga dari matriks A dengan matriks yang beranggotakan hasil dari persamaan tersebut. Kita ganti kolom ketiga dari matriks A, yaitu 1, min 1, min 5, 1 dengan matriks 6, 1, min 3, 3. Kemudian didapatkan hasil matriks A3 yang beranggotakan 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1, 6, 1, min 3, 3, 1, 8, 1, 1, 8, 2. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap matriks A4 untuk mencari nilai dari variabel W. Di sini yang kita ubah adalah entry dari kolom keempat matriks A dengan matriks yang berisikan hasil koefisien dari persamaan di atas. Kemudian didapatkan matriks A4 yang beranggotakan 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, 1, 1, min 1, min 5, 1, 6, 1, min 3, 3. Kemudian jika kita sudah mendapatkan determinan dari matriks A, A1, A2, A3, A4, untuk mencari nilai masing-masing variabel, kita bagi hasil determinan dari A1 per determinan A. Kemudian untuk variabel Y, determinan dari A2 dibagi dengan determinan A. Untuk variabel Z, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Untuk variabel W, determinan 4, determinan A4 dengan determinan A. Dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Kemudian untuk mencari determinan matriks A, karena ini merupakan matriks berordo 4x4, kita akan mencari determinannya dengan cara sebagai berikut. Untuk memudahkan perhitungan dalam pencarian determinan, kita cari kolom yang memiliki entry yang dianggap paling mudah untuk dijumlahkan. Kita mencari kolom matriks dengan entry yang paling mudah dikalikan, yaitu kolom ketiga. Karena entry-entrynya hampir semuanya 1, jadi saya rasa paling mudah untuk dikalikan. Kita tandai kolomnya untuk memudahkan perhitungan. Baris pertama dari kolom ketiga, yaitu 1, kita keluarkan di sini. Aturannya memang plus, minus, plus, minus. Jadi untuk angka 1 ini, kita taruh tanda positif di depannya. Kemudian untuk matriks yang berada di sini, kita cari dengan cara menutup baris pertama dan kolom ketiga, sehingga menyisakan entry 371, 738, 112. Demikian juga dengan entry yang kedua ini.
min 1 kita keluarkan, karena ini kedua, jadi kita beri tanda negatif. Kemudian entry-entrynya kita dapatkan dari menutup baris kedua dan kolom ketiga, sehingga tersisa 4, 1, 1, 7, 3, 8, dan 1, 1, 2. Untuk entry yang ketiga juga hampir sama dengan demikian. Karena ini ketiga, berarti bernilai positif, kita beri tanda positif. Min 5 seperti biasa kita tulis min 5. Untuk entry di dalamnya kita menutup baris ketiga dan kolom ketiga, sehingga tersisa 4, 1, 1, 3, 7, 1, 1, 1, 2. Untuk entry yang terakhir yaitu 1 kita keluarkan, karena ini yang keempat, jadi kita beri tanda minus. Kemudian entry di dalamnya kita dapatkan dengan cara menutup baris keempat kolom ketiga, sehingga menyisakan 4, 1, 1, 3, 7, 1, 7, 3, 8. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk proses perhitungan selanjutnya, karena ini merupakan matriks ordo 3x3, kita lakukan operasi silang. Di sini 3, kita turunkan, kemudian kita kalikan dengan diagonal 3 dikali 2 dikurangi diagonal 1 kali 8. 3 kali 2 sama dengan 6, 1 kali 8 sama dengan 8. 6 dikurangi 8 didapatkan hasil min 2, berarti 3 kali min 2. Untuk 1, kita tetap menulisnya dengan tanda positif, tidak ada perubahan. Kemudian untuk entry kedua yaitu 7, kita taruh 7 di bawah. Kemudian kita kalikan dengan diagonal 7 kali 2 dikurangi 1 kali 8. 7 kali 2 sama dengan 14, 1 kali 8 sama dengan 8. 14 dikurangi 8 didapatkan angka 6. 7 kali 6. Begitu juga dengan angka 1 di sini. 1 kita kalikan dengan diagonal 7 kali 1 dikurangi 1 kali 3. 7 kali 1 sama dengan 7, 1 kali 3 sama dengan 3. 7 min 3 sama dengan 4. Berarti kita tulis 1 kali 4. Hal yang sama juga kita lakukan pada matriks di sebelah sini. Kita lihat baris pertama, entry 4, kita kalikan dengan diagonal 3 kali 2 dikurangi 1 kali 8 didapatkan hasil min 2, 4 kali min 2. Untuk entry 1 kita tulis di sini, kemudian kita kalikan dengan diagonal 7 kali 2 dikurangi 1 kali 8 didapatkan hasil angka 6, berarti 1 kali 6. Kemudian untuk entry 1 yang terakhir, kita kalikan dengan diagonal 7 kali 1 dikurangi 1 kali 3, didapatkan angka 4. Berarti kita tulis 1 kali 4. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, untuk entry-entry berikutnya, kita lakukan perhitungan yang sama. Angka 5 kita tulis di sini, bernilai negatif, tetap kita tulis bernilai negatif. Untuk entry yang pertama yaitu angka 4, kita kalikan dengan diagonal 7 kali 2 dikurangi 1 kali 1. 7 kali 2 sama dengan 14, 1 kali 1 sama dengan 1. 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Untuk entry kedua yaitu 1, kita kalikan dengan diagonal 3 kali 2 dikurangi 1 kali 1. 3 kali 2 sama dengan 6, 1 kali 1 sama dengan 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti kita tulis di sini 1 kali 5. Untuk entry yang selanjutnya, 1 yang di sini kita kalikan dengan diagonal 3 kali 1 dikurangi 1 kali 7. 3 kali 1 sama dengan 3, 1 kali 7 sama dengan 7. 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. 1 kali min 4. Nah, untuk matriks yang selanjutnya juga kita lakukan operasi yang sama persis, yaitu untuk angka min 1 kita turunkan di sini menjadi paling luar. Entry yang pertama yaitu 4 kita kalikan dengan diagonal 7 kali 8 dikurangi 3 kali 1. 7 kali 8 dikurangi 3 kali 1 didapatkan hasil 53. Untuk entry yang
selanjutnya yaitu angka 1 di sini kita kalikan dengan diagonal 3 kali 8 dikurangi 7 kali 1, didapatkan 17. 1 dikali 17, kemudian untuk 1 yang terakhir di sini kita kalikan dengan diagonal 3 kali 3 dikurangi 7 kali 7. 3 kali 3 sama dengan 9, 7 kali 7 sama dengan 49. 9 dikurangi 49 sama dengan min 40. 1 kali min 40. Kemudian kita hitung hasilnya. 1 kali 3 min 2 ditambah 7 kali 6 ditambah 1 kali 4 didapatkan hasil 40. Kemudian 4 kali min 2 ditambah 1 kali 6 tambah 1 kali 4 dikali dengan 1 didapatkan hasil 2. Kemudian untuk entry yang selanjutnya min 5 dikali 4 kali 13 ditambah 1 kali 5 ditambah 1 kali min 4 didapatkan hasil min 265. Untuk entry yang selanjutnya min 1 dikali 4 kali 53 dikali 1 kali 17 dikali 1 kali min 40 didapatkan hasil min 189. Kemudian kita hitung seluruhnya, kita dapatkan hasil min 412. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap matriks A1 yang tadi telah kita buat di awal dengan cara mengganti entry pada kolom pertama dengan matriks koefisien atau matriks hasil dari persamaan. Kemudian kita ambil lagi kolom yang menurut kita paling mudah untuk dikalikan, yaitu kolom ketiga. Kita tandai untuk mempermudah proses perhitungan. Untuk entry pertama yaitu 1, kita tulis 1, di sini bernilai plus. Untuk entry-entrynya kita dapatkan dengan cara menutup kolom ketiga dan baris pertama sehingga masih didapatkan 171 min 338 312. Untuk entry yang selanjutnya yaitu min 1, kita tuliskan tanda min lagi karena aturan plus min tadi minus 1. Kemudian untuk entry di dalamnya kita dapatkan dengan cara menutup kolom ketiga dan baris kedua sehingga didapatkan 611 min 338 312. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap entry yang ketiga yaitu min 5. Kita beri tanda plus karena aturan plus min tadi, plus min plus. Untuk mengisi entry matriksnya kita dapatkan dengan cara menutup kolom ketiga dan baris ketiga sehingga didapatkan entry 611 171 312. Untuk entry yang terakhir yaitu 1, kita beri tanda negatif karena aturan plus min tadi, plus min min 1. Entry yang di dalamnya kita dapatkan dengan cara menutup kolom ketiga dan baris keempat sehingga didapatkan matriks 611 611 171 min 338. Untuk proses perhitungannya masih kita gunakan langkah-langkah yang sama persis dengan langkah sebelumnya di matriks A, yaitu dengan kita menurunkan koefisien yang berada di sini. 1 turun 1. Kemudian entry yang pertama, angka 1 kita kalikan dengan diagonal 3 kali 2 dikurangi 1 kali 8. Didapatkan hasil min 2, 1 kali min 2. Untuk entry yang ini 7, kita kalikan dengan diagonal 3 kali 2 dikurangi 3 kali 8. Didapatkan hasil min 30. Entry yang terakhir 1, kita kalikan dengan diagonal min 3 kali 1 dikurangi 3 kali 3 didapatkan hasil negatif 12. 1 kali negatif 12. Begitu seterusnya. 6 kita kalikan dengan diagonal 3 kali 2 dikurangi 1 kali 8. 1 kita kalikan dengan diagonal min 3 kali 2 3 kali 8. 1 di sini kita kalikan dengan diagonal min 3 kali 1 dikurangi 3 kali 3 sehingga didapatkan hasil
seperti ini. Kemudian untuk entry yang ketiga ini kita lakukan operasi yang sama, angka min 5 kita turunkan, 6 kita kalikan dengan 7 kali 2 dikurangi 1 kali 1, 1 kita kalikan dengan diagonal 1 kali 2 dikurangi 3 kali 1, 1 yang di sini kita kalikan dengan 1 kali 1 dikurangi 3 kali 7, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk entry yang terakhir, negatif 1, kita kalikan entry yang pertama 6 dengan diagonal 7 kali 8 dikurangi 3 kali 1. Untuk diagonal untuk entry yang 1 kita kalikan dengan diagonal 1 kali 8 dikurangi min 3 kali 1. Kemudian untuk entry yang terakhir kita kalikan dengan diagonal 1 kali 3 dikurangi min 3 kali 7, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan hasilnya menjadi min 224 plus min 54 plus min 285 plus min 353. Kemudian kita jumlahkan, didapatkan hasil determinan dari matriks A1 yaitu negatif 916. Untuk matriks A2 juga kita lakukan operasi yang sama. Pertama, kita cari kolom yang dianggap paling mudah untuk dikalikan, yaitu kolom ketiga. Kita tandai untuk mempermudah proses perhitungan. Entry yang pertama kita turunkan dengan nilai positif. Kemudian entry-entry yang lain kita dapatkan dengan menutup kolom dan baris di sini. Sehingga didapatkan 311, 7 min 38, 132. Selanjutnya untuk entry min 1 juga kita tutup baris kedua kolom ketiga sehingga didapatkan 461, 7 min 38, 132. Dan di sini min 1 kita beri tanda negatif lagi karena aturan plus min tadi. Untuk entry yang ketiga min 5 kita turunkan tanpa menambahi tanda negatif lagi karena aturan plus min plus. Entry-entry di dalamnya kita dapatkan dengan cara menutup baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga. Sehingga didapatkan 461, 311, 132. Entry yang terakhir kita dapatkan dengan cara menutup kolom ketiga, baris keempat, sehingga didapatkan 461, 311, 7, min 3, 8. Untuk operasi perhitungan determinan kita lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan koefisien di sini, mengalihkan nilai di sini 1 dengan diagonal dengan angka 3 dengan diagonal min 3 kali 2 dikurangi 3 kali 8. Untuk angka 1 kita lakukan perkalian dengan diagonal 7 kali 2 dikurangi 1 kali 8. Untuk diagonal di sini yaitu 7 kali 3 dikurangi 1 kali min 3. Sehingga didapatkan 1 dikali 3 kali min 30 ditambah 1 kali 6 ditambah 1 kali 24. Begitu pula dengan matriks-matriks di sini. Lalu kita hitung hasilnya, didapatkan determinan matriks A2 sama dengan min 160. Kemudian untuk matriks A3 juga sama persis. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari kolom dengan entry yang paling mudah untuk dikalikan. Di sini saya mengambil kolom keempat karena menurut saya ini paling mudah. Kita tandai untuk mempermudah proses perhitungan. Kemudian untuk entry-entrynya kita keluarkan. 1 bernilai positif karena aturan plus minus. Kemudian entry-entry di dalam matriks tersebut kita dapatkan dengan cara menutup kolom keempat dan baris pertama, sehingga diperoleh matriks dengan anggota 371, 73 min 3, 113. Untuk entry yang kedua, 1 di sini kita beri tanda negatif. Kemudian untuk entry-entrynya kita dapatkan dengan cara menutup kolom keempat dan baris kedua, sehingga didapatkan entry-entry 416, 73 min 3, 113. Untuk entry yang ketiga yaitu 8,
kita tulis di sini tanpa tanda negatif karena aturan plus minus plus entry-entry-nya kita dapatkan dengan cara menutup kolom keempat dan baris ketiga sehingga didapatkan 416 371 113. Entry yang terakhir 2 kita beri tanda negatif karena aturan plus minus plus minus plus minus. Entry di dalamnya kita dapatkan dengan cara menutup kolom keempat dan baris keempat sehingga didapatkan 416 371 733. Kita hitung dengan cara mengalihkan entry yang di sini. Nilainya masih sama, 1 dengan 3 dikali diagonal 3 kali 3 dikurangi 1 kali min 3. Hasilnya 12. Untuk 7 kita lakukan pengoperasian dengan perkalian 7 kali 3 dikurangi 1 kali min 3 didapatkan 24. 7 kali 24. Untuk entry yang di sini 1 kita lakukan perkalian dengan diagonal 7 kali 1 dikurangi 1 kali 3 didapatkan hasilnya 4. 1 kali 4. Untuk yang selanjutnya juga sama persis. Kemudian kita hitung hasil sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kita jumlahkan, kemudian didapatkan hasil determinan A3 sama dengan 956. Untuk matriks A4 juga kita lakukan hal yang sama persis. Pertama kita mencari kolom dengan entry yang paling mudah untuk dikalikan. Di sini kolom ketiga saya tandai untuk mempermudah proses perhitungan dalam langkah selanjutnya. Angka 1 kita keluarkan 1, kemudian entry-entry-nya seperti biasa dengan menutup kolom ketiga baris pertama didapatkan matriks sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya juga seperti itu. Kemudian kita operasikan 1 dengan mengalihkan 3, entry pertama 3 dengan diagonal 3 kali 3 dikali 1 kali min 3 didapatkan hasil 12. Begitu juga dengan 7 kita kalikan dengan diagonal 7 kali 3 dikurangi 1 kali min 3 didapatkan hasilnya 24. 7 kali 24. Kemudian untuk entry terakhir 1 kita kalikan dengan diagonal 7 kali 1 kali kurangi 1 kali 3 didapatkan hasilnya yaitu 4. Demikian juga untuk entry-entry yang lain. Kita operasikan dengan cara yang sama. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kita jumlahkan hasilnya didapatkan determinan matriks A4 yaitu 160. Kemudian untuk menghitung nilai dari variabel X, kita operasikan determinan matriks A1 dengan determinan matriks A sehingga kita dapatkan bilangan-bilangan seperti ini. Min 916 per min 412 didapatkan hasil 2,22. Untuk variabel Y kita gunakan determinan matriks A2 per determinan matriks A sehingga didapatkan hasil 0,38. Untuk variabel Z kita gunakan matriks A3 determinan matriks A3 per determinan matriks A sehingga didapatkan hasil min 2,32. Untuk yang terakhir yaitu variabel W kita gunakan determinan matriks A4 per determinan matriks A sehingga didapatkan hasil negatif 0,38. Begitu kira-kira proses atau langkah-langkah perhitungan persamaan 4 variabel dengan cara menggunakan aturan Cramer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.